Di zaman batu, sementara yang lain menderita, aku memimpin rakyatku untuk makan enak dengan sup dan daging panggang yang disajikan dalam mangkuk dengan nasi dan senjata canggih. Semua itu berkat keahlianku sebagai prajurit elit. Sebelum ini, aku adalah raja pasukan khusus. Saat mengejar seorang penjahat, aku jatuh dari tebing. Ketika aku bangun, aku melihat seorang wanita berbulu dan merasakan sakit yang tajam di kakiku. Berdasarkan pengalaman, saya tahu itu gigitan ular. Jadi saya mengambil pisau batu dan mengiris lukanya. Saya membakar luka tersebut. Saya menjerit dan pingsan, berharap panasnya akan membunuh racunnya. Setelah semalaman hampir mati, saya selamat. Sekuat kecoa, saya memakan daging yang diberikan seorang wanita dan meminta lebih, tetapi dia menolak. Itu masuk akal. Lagi pula, di suku kecil yang hanya beranggotakan sekitar 50 orang ini, makanan sehari-hari sangat terbatas. Selain itu, saat itu musim dingin dan makanan disimpan untuk yang kuat. Aku harus mencari makanan sendiri karena cuaca semakin memburuk. Aku harus menemukan cara untuk menyimpan makanan. Daging yang paling mudah didapatkan adalah ikan di sungai terdekat, kurang dari 1 kilometer jauhnya. Tetapi, suku itu tidak makan ikan atau memiliki peralatan. Jadi, aku mencari tanaman rambat untuk menganyam keranjang ikan dan segera membawa pulang seikat besar. Aku membawa tanaman rambat itu ke gua dan mulai menganyam, dikelilingi oleh anak-anak yang penasaran yang tidak tahu apa itu. Mereka tidak berbicara. Di dekatnya, beberapa wanita sibuk mengeringkan rumput. Tiba-tiba, jeritan ketakutan terdengar. Aku melihat kepala suku dan dua orang lainnya berlarian membawa telur burung raksasa. Mereka berteriak-teriak. Aku mendengar jeritan saat seekor burung teror setinggi 3 meter mengejar kepala suku. Aku berteriak, "Jatuhkan telurnya!" Tetapi tidak ada yang mengerti. Kepala suku tidak menjatuhkan telurnya dan burung itu tidak berhenti mengejar. Tak lama kemudian, burung itu berhasil menangkapnya dan mematuknya hingga tewas. Melihat ini, kedua orang lainnya menjatuhkan telur dan berlari ke pepohonan untuk menyelamatkan diri. Anak-anak di sampingku menjerit ketakutan. Setelah kehilangan sasarannya, burung teror itu mengubah arah dan menuju ke arah mereka. Aku segera mendorong anak-anak ke dalam gua, dan para wanita memblokirnya dengan batu karena burung itu tidak bisa masuk. Burung itu berbalik dan mulai memangsa kepala suku. Aku mengertakkan gigi, bertekad untuk membunuhnya. Ia pernah mencicipi daging manusia dan tahu di mana kami berada. Suku saya tidak akan pernah tenang. Saya tidak punya senjata dan melawan adalah bunuh diri. Tetapi kemudian, saya melihat kaki burung yang panjang. Saya mendapat ide dan bersiap-siap. Saya menemukan dua batu dan mengikat satu di setiap ujung kulit ular untuk pinggang saya. Dengan bola-bola saya siap, saya menyelinap melalui celah tersebut. Di dalam, semua orang terkejut. Mereka ingin menghentikanku, tetapi takut menarik perhatian burung itu. Jadi mereka hanya menonton. Aku bersembunyi di semak-semak, merayap mendekat. Aku berjarak beberapa meter dari burung itu. Burung itu terus makan, tidak menyadari keberadaanku. Aku berdiri diam-diam, menggenggam tali kulit ular. Aku mulai memutar bola-bola itu di atas kepalaku sampai talinya tertarik kencang. Burung itu menyadari gerakan tersebut, menjerit dan menyerangku. Di dalam gua, wanita dan anak-anak berteriak panik. Tetapi aku tetap berdiri tegak. Aku tetap tak bergerak. Pada jarak 30 meter, aku melempar bola. Tali itu melesat, berputar di udara. Burung itu tidak hanya duduk, tetapi roboh. Ia mengepakkan sayapnya dengan liar, tetapi tidak bisa bangun kembali. Di dalam gua, semua orang menatap dengan kaget. Aku memanggil dua anak laki-laki untuk memegang leher burung itu sementara aku bersiap. Aku mengangkat sebuah batu dan menurunkannya. Kepala burung itu hancur dan tubuhnya berhenti berkedut. Anak-anak itu menatapku dengan takut dan hormat. Aku melepaskan kulit dari kakinya, mengikatnya kembali, dan memberi isyarat bahwa aku akan mengambil kepala burung itu. Ketika aku memanggil mereka ke gua, mereka menuruti perintahku tanpa ragu. Seperti pengikut yang setia, kami bertiga menyeret burung itu ke dalam gua. Melihat mangsa yang besar itu, orang-orang yang menunggu di dalam gua pun keluar. Mereka berteriak dan bergegas keluar untuk membantu. Dua pria dari pepohonan turun, melihat bagaimana aku membunuh burung teror itu sendirian. Mereka merasa sangat kagum. Ini adalah pertama kalinya suku itu menangkap mangsa sebesar itu. Di dalam gua, aku mengambil bulu-bulunya dan membiarkan mereka menyiapkan sisanya. Sekarang, setelah terbebas dari bahaya, aku melanjutkan perjalanan. Aku menghabiskan 1,5 jam menenun sampai keranjang-keranjang itu siap. Aku menggunakan satu keranjang untuk jeroan dan menuju ke sungai. Seorang wanita
melihatku pergi ke sungai sendirian, mengikutiku. Dia merasa harus melindungiku karena keahlianku dan pengikut baruku. Melihatku dengan alat lain, mereka semua mengejarku. Kami berempat sampai di sungai. Aku mengamati air, dan apa yang kulihat membuatku takjub sekaligus takut. Dalam beberapa menit, aku menyaksikan beberapa pemandangan. Ikan besar memakan ikan kecil. Ada ikan karnivora di mana-mana. Ekosistemnya luar biasa. Airnya jernih dan mengalir. Ikan-ikannya berlimpah. Aku memilih sebuah tempat dan menenggelamkan keranjang itu. Aroma daging menyebar dan ikan-ikan di dekatnya berkerumun, berebut isi perutnya. Aku menarik keranjang itu ke atas, menjebak 4 ikan besar di dalamnya. Ikan-ikan itu tidak lari. Mereka berputar-putar di sekitar sisa-sisa daging. Kelihatannya seperti aku sedang memberi makan ikan koi. Kedua anak laki-laki dan wanita itu takjub dengan benda aneh ini yang menangkap makhluk tak berkaki. Mereka tidak mengerti tujuannya. Aku melemparkan keempat ikan itu ke tanah. Aku menyiapkannya, memotong dan memakan ikan mentah itu. Melihatku, mereka mengerti itu makanan dan mulai meniruku. Mereka meniru gerakanku dan mencicipi sepotong. Mata wanita itu langsung berbinar. Dia melihat sumber makanan baru dan meminta saya untuk mengajarinya memancing, tetapi saya tidak menyuruhnya bekerja. Sebaliknya, saya meminta dia dan seorang anak laki-laki untuk membersihkan ikan. Saya menyuruh wanita itu dan seorang anak laki-laki membersihkan hasil tangkapan, sementara anak laki-laki lainnya bekerja di samping mereka. Anak laki-laki lainnya menusuk ikan-ikan itu dengan sulur tanaman untuk diangkut. Aku terus memancing selagi ikan-ikan masih berkumpul di sana. Aku menggunakan keranjang seperti jaring. Setiap kali aku menariknya keluar, aku mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Kami bekerja sepanjang sore dan menangkap lebih dari 200 ikan. Yang terbesar beratnya 10 kilo. Kami tidak bisa membawa semuanya, jadi aku menyuruh seorang anak laki-laki kembali untuk meminta bantuan. Setelah meminta bantuan, kelompok itu akhirnya berbaris kembali ke gua dengan penuh kemenangan membawa hasil tangkapan kami. Rombongan pengumpul dan pemburu telah kembali. Tanpa peralatan, mereka hanya menangkap hewan-hewan kecil seperti kelinci dan burung pegar. Tepat saat itu, anak-anak tiba. Mereka sampai di gua dengan membawa ikan, memamerkan hasil tangkapan mereka. Para tetua yang masih berduka atas kematian kepala suku mendongak dan melihat hasil tangkapan tersebut. Semangat mereka bangkit dan tragedi yang menimpa kepala suku pun terlupakan. Setelah menyiapkan hasil buruan, suku itu berkumpul di lapangan terbuka. Mereka menumpuk kayu bakar dan meletakkan tubuh kepala suku di atasnya. Seorang tetua yang mengenakan tanduk kambing menyalakan api unggun. Api membesar, melahap kepala suku dan menerangi wajah semua orang. Anak-anak mencium bau daging terbakar dan menelan ludah dengan susah payah. Tidak ada kesedihan. Orang dewasa tenang dengan makanan baru itu. Aku mundur untuk mengamati. Aku mengamati suku itu. Total 52 orang, 8 laki-laki, 15 perempuan, dan sisanya anak-anak. Pria yang baru saja menyalakan api adalah tetua. Dia yang paling bijaksana. Tetapi sekarang mungkin dia orang kedua dalam komando karena aku menggantikannya. Di tempatnya berdiri seorang pria dengan 6 jari. Senjatanya adalah gada, dan dia tampak bodoh. Mungkin karena perkawinan sedarah. Di sebelahnya ada seorang pria dengan kalung bulu. Dia tampak garang dan juga menggunakan gada. Di belakangnya ada Silas, mengenakan kalung tulang dan memegang batu sebagai senjata. Lebih jauh lagi ada seorang anak laki-laki, berusia 15 tahun, dengan satu telinga dan banyak bekas luka. Senjatanya adalah tombak tulang paha. Di sampingnya ada Arthur, 17 tahun dan putra mantan kepala suku, bersenjata 2 taring harimau bertaring tajam. Dia yang paling tinggi dengan tubuh tegap. Senjatanya adalah tulang paha. Yang terakhir adalah seorang pria pincang dengan tongkat yang ikut bersama kelompok yang berkumpul. Dia suka mengukir batu dan bermimpi membuat nampan. Secara keseluruhan, Arthur dan Derek dianggap sebagai elit tempur. Ketika kremasi selesai, hari sudah malam. Mereka memasuki gua untuk membagikan makanan. Meskipun biasanya mereka tidak makan ikan, hari ini mereka mengizinkan saya membagikannya. Saya menunjukkan kepada mereka cara makan ikan, dan semua orang meniru saya. Makan dengan lahap. Mereka makan sampai kenyang. Mereka menjadi gembira, menari sambil makan. Saya merasa seperti di rumah sendiri, dan bersumpah untuk memimpin suku ini menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah selesai, tetua menggambar pemandangan saya memancing di sungai di dinding, sementara saya sibuk di tempat lain. Saya mengajari para wanita
cara menenun keranjang punggung dengan tali agar mereka tidak perlu menggunakan kulit binatang untuk membawa barang, sehingga meningkatkan efisiensi. Mereka menyukainya dan bergantian mencobanya. Setuju untuk mencari lebih banyak tanaman, merambat besok untuk membuat keranjang mereka sendiri. Mereka memberi saya 2 kulit rusa sebagai tanda terima kasih. Saya adalah anak pertama di suku itu yang mengenakan pakaian bulu. Aku tidak egois. Aku menyimpan satu dan memberikan yang lain kepada ibu-ibu anak kecil untuk dijadikan pakaian. Karena daya tahan tubuh anak-anak rendah dan tidak ada obat, flu bisa berakibat fatal. Jadi kulit rusa itu sebanding dengan nyawa. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku membutuhkan bantuan mereka dan mereka tidak berterima kasih. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi setelah rutinitas militerku merasa haus. Air dari kolam masih sulit untuk kuminum. Sudah waktunya untuk membakar beberapa wadah. Orang-orang meninggalkan gua, tetapi hari ini mereka tidak terburu-buru. Tetua mengumpulkan para pria karena dia ingin memilih pemimpin baru untuk memberi perintah. Aku memutuskan untuk bergabung. Di antara para kandidat, kompetisinya sederhana. 2 orang akan bertarung tanpa senjata, dan yang terbaik akan menjadi pemimpin. Tak lama kemudian, Duncan dan Derek menang. Aku menyaksikan pertarungan mereka, menggelengkan kepala. Mereka tidak punya teknik, hanya kekuatan fisik semata. Duel antara Duncan dan Derek pun tiba. Derek, dengan tinggi 190 cm, tampak seperti menara dan Duncan tidak tahu bagaimana memulainya. Dia tidak takut. Dia berteriak dan menyerang lebih dulu. Tetapi Derek menangkapnya dengan tangannya yang besar sebelum dia sempat bereaksi. Derek melemparkannya beberapa meter. Dia membentur tanah dan tergeletak di sana. Dengan gembira, Derek memukul dadanya sementara orang-orang berteriak setuju. Mereka menerima pemimpin baru, jadi aku melangkah maju. Aku selanjutnya, pikirku. Derek melihat tantanganku dan memukul dadanya. Dia meraung, tapi aku tidak gentar. Aku berdiri di depan Derek dalam posisi siap bertarung. Dia menatapku dengan jijik. Anak-anak bersorak untukku. Aku menerjang Derek, menginjak pahanya untuk menambah momentum, dan menendang dagunya dengan lutut. Derek roboh, menggeliat kesakitan. Suku itu berdiri di sana dengan mulut ternganga. Derek adalah yang terkuat. Seharusnya dia tidak dikalahkan dalam sekejap, apalagi oleh seorang anak kecil. Tetua itu memperhatikan. Perasaan yang kuat muncul di hatinya. Suku ini bisa menjadi lebih kuat karena aku. Sebelum dia sempat berbicara, mereka sudah mengangkatku di pundak mereka. Mereka merayakan pemimpin baru mereka. Dalam 2 hari, aku telah melakukan terlalu banyak keajaiban. Itu adalah hasil yang kuharapkan. Derek pulih dan masih menyimpan dendam, menyerangku. Aku berguling di tanah dan meraih 2 jarinya dari belakang. Aku memelintirnya dan bergerak ke belakangnya, menendang bagian belakang lututnya. Dia jatuh tersungkur dan semakin dia meronta, semakin sakit. Derek yang pemberani berteriak dan memohon belas kasihan. Aku melepaskannya dan berbalik memasuki gua. Kerumunan orang bergemuruh. Anak-anak bersorak karena seorang anak laki-laki telah mengalahkan orang dewasa, sementara para wanita mengumpulkan tanaman merambat. Mereka ingin aku mengajari mereka cara menenun keranjang. Tetua itu mengamati gua dengan ekspresi rumit sampai aku muncul kembali. Aku berdiri di hadapan semua orang mengenakan pakaian kulit rusa. Rambutku diikat ke belakang dengan kulit ular. Aku tampak bersih dan cakap. Saya memilih gaya ini karena praktis. Ini adalah penampilan yang menandakan seorang pekerja yang siap beraksi. Di bawah tatapan suku, saya turun tangan dan mengatur pekerjaan menyesuaikan tugas tim pengumpul. Suku itu memiliki 15 wanita dewasa dan 6 di antaranya sedang hamil besar. Saya mengirim 8 orang lainnya untuk mengumpulkan dengan keranjang. Mereka tidak membutuhkan banyak, hanya sebatang ranting masing-masing. 6 wanita hamil tinggal untuk menjaga rumah dan anak-anak balita, sementara anak-anak yang lebih besar mencabuti rumput liar. Saya menyuruh seorang wanita untuk mengantar 2 anak laki-laki ke sungai untuk memancing. Setiap orang memiliki tugas yang telah ditentukan. Seorang pria, yang tampak cukup murung, ditugaskan untuk memoles baskom batu. Saya berencana menugaskannya untuk mengurus pembuatan tembikar. Tetapi, membakar keramik bukanlah hal yang mudah. Jadi, saya memberinya pekerjaan sementara. Ikan kemarin tidak akan tahan lama di cuaca panas ini tanpa diasapi. Jadi, saya menunjukkan caranya dan membiarkannya mengerjakannya. Sementara itu, saya menggali lubang untuk tungku 3 tingkat. Bagian bawah untuk abu, bagian tengah untuk kayu, dan bagian atas untuk tanah liat. Butuh waktu berjam-jam untuk membangunnya.
tetapi terlalu lembab untuk digunakan. Jadi, saya memanggil dua anak laki-laki. Saya menyuruh mereka menyalakan api di setiap tingkat untuk mengeringkannya agar siap digunakan pada sore hari. Setelah semuanya siap, saya pergi ke sungai untuk mengambil tanah liat, menggunakan kerikil pipih sebagai alas, dan mulai menguleninya. Tak lama kemudian, sebuah guci bermulut lebar pun jadi. Saya membuat 4 guci lagi untuk dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu mulai membuat yang lain. Saya membuat pot dengan 2 pegangan, lusinan mangkuk, dan beberapa set peralatan makan kecil. Benda-benda itu praktis, tidak indah, dan saya tidak yakin berapa banyak yang akan bertahan. Menjelang sore, saya memasukkan semuanya ke dalam tungku, sementara kedua anak laki-laki dan yang lainnya menonton tanpa berkedip. Mereka memperhatikan dengan saksama saat pemimpin mereka membuat bejana demi bejana. Mereka tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi saya mengabaikan mereka dan duduk di dekat api sampai kelompok yang berkumpul kembali. Mereka mendapat panen yang melimpah, keranjang buah-buahan, tanaman merambat untuk anyaman, 2 ekor burung sebesar kalkun, telur dan tikus tanah. Dengan lebih dari 100 ekor ikan yang ditangkap hari ini, panennya sangat mengesankan. Kami memiliki lebih dari yang bisa kami makan. Makanan tambahan ini bisa disimpan untuk saat para wanita melahirkan. Aku menunggu mangkuk-mangkuk itu menjadi putih. Aku berhenti menambahkan kayu dan membiarkan api padam. Setelah dingin, saya akan membuka tungku sementara kelompok yang lelah berkumpul di dekat api unggun. Dengan senyum bahagia, mereka tahu mereka tidak akan kelaparan. Saya menyiapkan 2 ekor ayam besar seperti ayam pengemis, hidangan lezat yang belum pernah mereka cicipi. Saya tidak nafsu makan. Makanan itu hampir tidak mengandung garam, yang merupakan komoditas berharga yang hanya bisa diperoleh melalui perdagangan. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa menukar keramik dengan lebih banyak garam. Setelah makan, para wanita kembali ke gua untuk menganyam keranjang yang berguna. Tim pengumpul yang lebih kecil memanen lebih banyak lagi hari ini. Aku membagikan bulu-bulu binatang, sehingga sekarang semua anak memiliki selimut. Keesokan paginya, aku bangun dan pergi memeriksa pembakaran. Seorang anak laki-laki yang gugup menarik orang tua itu mengoceh dengan gembira. Harapanku untuk mendapatkan garam dan sup bergantung pada ini. Dengan jantung berdebar kencang, aku membuka tungku itu dengan paksa. Aku melihat ke dalamnya. Mangkuk-mangkuk itu berwarna merah tanah yang cemerlang, halus seolah dilapisi glasir. Dan melihat ini, tetua itu mengambil sebuah mangkuk, membelainya dengan penuh kegembiraan. Dia berlari ke gua dan kembali dengan semangkuk air, menunjukkan kepada sukunya wadah yang indah itu. Aku tersenyum dan terus memuat barang. Keempat panci dan 4 guci keluar dengan sempurna, halus dan tanpa retak. Dari 8 sendok, hanya 2 yang tahan panas. Dari 20 mangkuk, hanya 12 yang bisa digunakan. Saat potongan-potongan merah muncul, menyebabkan keributan, Sam dan David bergerak cepat. Mereka masing-masing mengambil sebuah guci dan berlari ke sungai, kembali dengan cepat membawa air bersih. Tetua itu tetap tenang, meskipun bersemangat dan bertanya bagaimana saya melakukannya. Sebelum saya sempat berbicara, anak-anak yang membantu saya menjelaskannya kepadanya. Saya hanya peduli apakah saya bisa menukarkannya dengan garam dan memberitahu tetua itu. Dia menatap saya seolah saya seorang pemboros sambil menunjuk ke potongan-potongan itu. Dia menjelaskan dalam dialeknya betapa berharganya barang-barang itu. Ketika akhirnya saya mengerti, saya benar-benar terkejut. 1 mangkuk bernilai seorang pemuda atau 2 gadis. Guci dan kendi bahkan lebih berharga karena wadah air sangat langka. Memoles baskom batu membutuhkan waktu seumur hidup. Beberapa suku menukar orang-orang mereka sendiri dengan wadah, berpikir bahwa lebih banyak mulut hanya akan menjadi beban. Tetapi saya percaya lebih banyak orang berarti lebih banyak makanan dan kekuatan, membawa darah baru ke suku tersebut. Dengan mempertimbangkan hal itu, saya membagi tugas. Tetua dan 7 pemburu akan berangkat, membawa sebuah guci, sebuah panci, dan 3 mangkuk untuk ditukar dengan orang dan garam. Guci untuk 2 wanita, panci untuk 2 pemuda, dan 3 mangkuk untuk garam atau barang lain untuk anak perempuan. Setelah perintah diberikan, mereka pergi sementara saya terus mengatur pekerjaan hari itu. Perdagangan itu dilakukan dengan suku di sebelah barat. Setelah menyeberangi gunung dan lembah, mereka tiba di sebuah suku yang lebih besar dari suku kami, dengan sekitar 100 anggota yang pernah berdagang barang sebelumnya. Melihat kedatangan mereka, pemimpin botak dari suku lain keluar untuk menyambut mereka. Tetua itu mengeluarkan sebuah mangkuk dan berkata, "Kita menukar ini dengan garam."
Mata pemimpin botak itu berbinar. Mangkuk itu halus dan lebih ringan daripada baskom batu mereka. Ia memerintahkan agar sekantong garam dibawa keluar, tetapi tetua itu melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Kami menginginkan lebih banyak dan juga 2 wanita dewasa. Setelah mengatakan itu, tetua itu mengeluarkan guci dan pemimpin itu terkejut. Baskom sebesar itu akan menampung lebih banyak air, tetapi ia ragu-ragu. Menukar 2 wanita dengan baskom itu sepadan. Tetapi saat itu musim gugur, musim panen. Lebih sedikit orang berarti panen lebih sedikit. Pada akhirnya, dia menerima. Berpikir, lebih sedikit orang berarti lebih sedikit konsumsi dan banyak uang. Tak lama kemudian, 2 wanita dibawa keluar. Mereka adalah 2 bersaudara. Yang lebih tua menggendong seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang lemah, tak bergerak, dan sakit. Kami mengambil kedua wanita ini. Tukarkan ini dengan keping batumu. Anak laki-laki itu adalah hadiah. Pemimpin botak itu memberi isyarat dengan jijik, mendesak mereka pergi sementara tetua memperhatikan. Dia tidak berkata apa-apa dan meminta anak laki-laki itu untuk mengeluarkan panci dan mangkuk yang tersisa. Jika kau mau, kami akan menukarkan ini dengan anak-anak. Pemimpin botak itu sudah memiliki satu wadah. Meskipun lebih kecil, dia tertarik tetapi menolak. Tetua itu mengikuti metodeku, memberi demonstrasi, dan memasak kaldu. Tak lama kemudian, aroma daging tercium keluar. Rasanya luar biasa. Suku lain menelan ludah. Daging bisa dimakan dengan cara ini? Pemimpin yang botak itu tak sabar mengambil mangkuk berisi daging rebus. Pemimpin yang botak itu mencicipi kaldu dan terkejut. Aromanya luar biasa. Kaldu itu kaya akan lemak dan dagingnya empuk. Satu suapan saja sudah cukup untuk memulihkannya. Ia harus menukar beberapa anak saja. Pemimpin yang botak itu bertindak murah hati dan menyerahkan mereka, bahkan memberi perintah. Mereka membawa sebungkus besar makanan asin, memenuhi keranjang David. Tetua itu mengangguk puas. Kemudian kelompok itu kembali. 7 orang telah pergi, dan 16 orang kembali dengan 9 anggota baru. Hasil panen ini lebih baik daripada seharian berburu. Kelompok itu bergegas, mencapai suku tersebut saat senja. Tetapi para pendatang baru terdiam kaku ketika melihat lapangan terbuka itu. Di pintu masuk terdapat 4 guci yang saya bakar hari ini, 4 pot, dan banyak mangkuk. Saya memandang hasil tembikar saya sambil tersenyum. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidup saya. Sementara di sisi lain, ratusan ikan tergantung. Saat ikan-ikan itu mengering, para wanita tersenyum. Semuanya daging, dan sekarang mereka bisa mendapatkannya sendiri. Para pendatang baru menyaksikan dengan kagum. Sebuah cakram batu ditukar dengan 2 orang dewasa. Suku itu memiliki daging dan banyak barang. Tampaknya itu tempat yang bagus. Tetua membawa orang-orang untuk melaporkan pekerjaan mereka kepadaku. 8 orang telanjang. Aku melihat seorang anak telanjang. Mereka semua kurus, tapi itu tidak masalah. Suku itu punya banyak daging. Satu musim dingin akan cukup untuk menghidupi mereka. Aku mendekati wanita dan putranya. Anak laki-laki itu tak bergerak karena demam tinggi. Dia sangat panas. Aku membawa wanita dan anak laki-laki itu ke gua, menemukan kulit binatang untuk membungkus mereka, dan mendudukkan mereka di dekat api. Aku mondar-mandir dengan tidak sabar. Tanpa obat, bagaimana aku bisa menurunkan demam? Tiba-tiba, aku teringat gua Sya. Aku segera bersiap dan memanaskan panci. Aku menggunakan kaldu ikan dan mencari tulang untuk mengikisnya. Paruh burung teror itu besar. Aku hanya perlu mematahkannya. Wanita itu tidak tahu apa yang kulakukan. Saat aku menyentuh anak laki-laki itu, aku mengerutkan kening. Ia takut aku akan meninggalkannya dan menangis. Saat itu juga, aku bertindak. Aku mengambil sepotong paruh dan berkata padanya, "Berikan anak itu padaku. Aku bisa menyelamatkannya." Ia tidak mengerti. Tetapi ia merasa aku memperlakukannya dengan baik. Jadi aku mengambilnya. Aku mengambil tulang itu dan menggoreskan tanda merah pada tubuh anak itu. Rasa sakit itu membuatnya terisak. Tak lama kemudian, aku selesai. Aku mengembalikan anak itu kepadanya dan memberinya sesendok kaldu ikan. Si kecil langsung menelan begitu sendok menyentuhnya. Aku menghela napas lega. Jika dia makan, masih ada harapan. Aku hanya perlu membungkusnya agar dia berkeringat. Dia akan aman. Wanita itu menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang kulakukan, sepertinya aku tidak menyakitinya. Begitu ia rileks, perutnya berbunyi. Ia menatap kaldu itu, menelan dengan susah payah. Aku menyajikannya semangkuk sup ikan, lalu aku melanjutkan.
Aku mengambil anak laki-laki itu dan membungkusnya dengan kulit binatang. Aku merasa sedih karena demam ringan bisa berakibat fatal. Makanan sudah beres, tetapi bagaimana dengan pakaian? Untuk mendapatkan lebih banyak kulit binatang, kami harus berburu hewan besar. Namun dengan peralatan yang kami miliki saat ini, itu sulit. Senjata yang ada tidak berguna. Untuk perburuan di masa mendatang, saya akan mencari bahan untuk senjata atau perangkap. Saya bersumpah bahwa sebelum musim dingin tiba, semua orang akan memiliki pakaian. Setelah mereka selesai makan, anak laki-laki itu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Saya mengembalikannya kepada wanita itu dan mengikat rambutnya, memberinya nama Kevin. Wanita itu sangat gembira. Pemimpin baru itu telah menyelamatkan putranya. Aku memberinya gaya rambut yang sama, seperti yang lain untuk menunjukkan bahwa dia diterima. Kemudian, aku membuat perlengkapanku. Memilih tongkat lurus. Aku mengikat ujung tombak tulang burung teror ke tongkat itu. Membuat tombak. Aku mematahkan sepotong paruhnya untuk membuat belati. Sisa materialnya kuberikan kepada Mark agar dia bisa membuat yang lain. Kami hanya memiliki 2 potong itu. Pagi berikutnya, saya membagikan tugas-tugas baru. Mark akan membakar tembikar sehingga setiap orang memiliki mangkuk. Para wanita berpencar, sebagian mengumpulkan hasil bumi, dan sebagian lainnya memancing. Anak-anak akan membantu berburu. Saya memimpin rombongan bersama Mia, Ron, dan Scott, ditambah saudara-saudara Big Max dan Little Max yang saya dapatkan kemarin. Secara total, tim yang terdiri dari 11 orang memasuki hutan. Begitu masuk, kami berpencar. Saya memandu 4 pengikut muda saya yang membawa keranjang dan tali. Sebagian besar pohon adalah pohon kastanye yang menghasilkan lebih dari 10 kilogram. Tanah dipenuhi pohon kastanye, dan ada burung-burung besar. Tetapi, di sepanjang jalan, saya hanya mengamati. Saya belum berburu. Seorang pemburu yang baik harus mengenal wilayahnya luar dalam. Saya menemukan jejak babi hutan. Sepertinya itu adalah kawanan utuh. Kedalaman jejak kaki itu membuatku takut. Jejak kaki itu tampak seperti beratnya 1000 kilogram. Aku mengikuti jejak itu melewati sebuah punggung bukit. Tiba-tiba, mataku berbinar. Di lembah di depan, sebuah aliran sungai pegunungan melintasinya. Lidah buaya tumbuh di sepanjang tepiannya. Lebih dari selusin babi hutan sedang minum air. Tampaknya seperti sebuah keluarga. Babi jantan alfa itu beratnya sekitar 1.500 kilogram dengan beberapa betina dan lebih dari 10 anak babi. Menghadapi mereka secara langsung adalah hal yang mustahil. Aku harus memasang perangkap. Aku mundur dalam diam. Kembali di hutan, anak-anak itu ketakutan. Mereka belum pernah melihat mangsa sebesar itu. Aku menyiapkan perangkap sendiri, menggunakan rumput untuk membuat jerat yang diikatkan ke pohon. Jika ada kuku yang menginjaknya, lingkaran itu akan mengencang. Semakin ia meronta, semakin kencang lingkaran itu. Demi keselamatan, anak-anak itu memanjat pohon. Sekarang aku harus membuat kawanan itu kembali, melalui jalan yang sama. Aku mengintai dengan diam-diam. Aku melumuri diriku dengan lumpur, meraih 2 ranting, dan melompat keluar sambil berteriak dari semak-semak. Kawanan itu, yang belum pernah melihat makhluk seperti itu, segera lari ke hutan. Aku mengejar mereka dari dekat sambil berteriak. Tak lama kemudian aku mendengar pekikan. Sesampainya di perangkap, aku melihat pejantan alfa di sana. Seekor babi betina tergeletak di tanah, tetapi tali itu tidak akan bertahan lama. Aku mendekat dengan tombakku, dan pada saat yang tepat, aku menusukkannya ke moncongnya. Ujung tombak menembus lehernya dan darah menyembur keluar. Sesaat kemudian, raksasa seberat 1.500 kilo, itu roboh, kejang-kejang. Aku menghela napas lega. Tapi sebuah dilema muncul. Bagaimana cara membawa babi hutan sebesar itu hanya dengan 5 anak laki-laki? Aku melihat induk babi hutan yang meronta-ronta. Aku mendapat ide. Pertama, aku mengikat induk babi hutan itu ke pohon dan mengikat moncongnya. Kemudian, aku mengikat tali ke kaki depannya. Terakhir, aku mengikat tali babi hutan jantan ke babi hutan betina. Setelah semuanya siap, aku menarik tali di moncongnya untuk membimbingnya. Mia, Ron, dan Scott mengambil tali, berjalan di sisinya. Big Max dan Little Max mengikuti di belakang untuk berjaga-jaga. Kami menyeberangi hutan sampai kami melihat gua, sebuah tempat terbuka milik seorang anak laki-laki. Semak-semak melihat kami dan berteriak untuk memperingatkan suku tersebut. Tak lama kemudian mereka keluar untuk menemui kami, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka belum pernah melihat mangsa seperti ini. Aku meminta Mark untuk menyiapkan stoples berisi air garam. Ketika dia membawanya, aku menggali lubang dan meletakkannya di dalam, sejajar dengan tanah.
Kemudian kami memaku babi betina itu. Aku memotong lehernya dan darah mengalir langsung ke dalam wadah. Aku menuangkan semangkuk air garam dan mengaduknya. Itu akan mengental menjadi sosis darah untuk sup. Kulit babi hutan yang berwarna coklat bisa digunakan untuk membuat sepatu atau ransel. Dengan kedua kulit itu, kita bisa membuat banyak barang. Lemaknya tebal. Nanti, kita akan melelehkannya. Bagian lainnya, kecuali paru-paru yang digunakan sebagai umpan pancing, bisa dimakan. Tulang-tulang dari proses pengulitan sangat banyak. Kami membersihkan tulang-tulang besar untuk diasah menjadi senjata. Sepanjang sore dihabiskan untuk mengolah kedua babi hutan tersebut. Itu melelahkan tetapi memuaskan. Daging tergantung di rumah asap, dan ada stopless sosis darah, dimasak bersama dengan 3 stopless lemak babi. Anak-anak tertawa sambil makan keripik kulit babi. Bahkan Kevin, ketika Mark mengeluarkan peralatan tembikar saat senja, rombongan kembali. Kelompok nelayan membawa pulang ratusan ikan, dan para pemburu tidak jauh di belakang. Burung pegar, ular, telur burung, musang, dan kastanya. Yang paling mengejutkan adalah banyaknya sosis darah. Bibi Kevin, yang memimpin tim pengumpul, menemukan makanan baru, akar tanaman yang sangat manis. Amber, seperti gula, bisa dimurnikan. Saya memberi selamat kepada wanita muda itu. Saat makan malam, semua orang makan, tetapi tetua tampak muram. Dia mulai mencambuk bibi Kevin dengan sulur tanaman. Aku ingat bahwa tanaman merambat itu adalah hukum suku untuk menghukum mereka yang melakukan kesalahan. Melihat ini, aku menghentikan tetua dan bertanya mengapa. Dia berkata akar itu adalah umpan untuk pohon iblis. Siapapun yang memakannya akan dimangsa. Mendengar ini, aku memerintahkan bibi Kevin untuk berhenti memberikan akar itu kepada Kevin. Aku memerintahkan semua orang untuk berhenti memakan akar itu, bukan karena aku mempercayainya, tetapi untuk berjaga-jaga jika itu beracun atau menyebabkan kecanduan. Karena itu, aku tidur dengan waspada malam itu, merasakan perubahan di tubuhku. Malam berlalu tanpa insiden. Saat fajar, aku mulai mengatur hari itu. Semuanya tetap sama kecuali Kevin dan ibunya akan memancing sementara aku pergi mengumpulkan barang-barang dengan para pengikutku. Aku ingin melihat pohon iblis itu apa. Pohon itu berada jauh di dalam gunung. Di sana tidak ada pohon tinggi, hanya semak belukar yang sangat lebat. Ada pohon buah-buahan, dan saat aku bergerak, aku menemukan cabai merah yang sangat kuinginkan. Tetapi suku itu tidak memakannya. Rasa pedasnya membuat mereka percaya bahwa cabai itu tidak bisa dimakan. Aku memerintahkan 4 orang untuk mengumpulkan hanya cabai, sementara aku mengikuti tim pengumpul. Sebuah cekungan terbuka di hadapanku. Ada kerangka hewan di mana-mana. Di tengahnya berdiri sebuah pohon aneh setinggi sekitar 60 meter. Akarnya menutupi area seluas 500 meter. Tumbuh semakin lebat ke arah tengah. Pohon itu tampak seperti jebakan untuk memancing hewan. Naluri saya mengatakan bahwa itu berbahaya, tetapi saya memutuskan untuk menyelidikinya dengan yakin bahwa saya dapat mundur dengan selamat. Dengan setiap langkah, saya menusuk tanah dengan tombak saya dan perlahan maju menuju tengah. Saat tombakku menyentuh area tersembunyi, naluri prajurit elitku memperingatkanku akan bahaya. Jadi aku menarik tombakku dan mundur. Pada saat itu, terdengar suara siulan. Lebih dari selusin duri tajam menancap ke tanah. Tepat di tempat tombakku menyentuh tanah. Setiap duri memiliki bunga putih di ujungnya. Itu adalah anak panah alami. Aku merasa lega masih hidup. Aku bersukacita mengingat sebuah cerita. Aku menggunakan keranjangku sebagai perisai, mengikat tali padanya, dan melemparkannya ke bawah pohon. Wusis, wusis, wusis. Banyak duri menancap di dalamnya. Mengulangi tindakan itu, aku mengumpulkan 2 ikat. Sambil pergi, aku berkata bahwa akarnya bisa dimakan, tetapi hanya dari bagian tepinya. Aku menemukan 100 pohon iblis kecil setebal 3 cm. Cabai-cabai itu sangat cocok untuk membuat tombak. Aku memanggil keempat pria itu. Mereka mengumpulkan cabai dan membawa pohon-pohon kecil itu pulang. Ketika kami tiba, anak-anak mengerumuni kami. Kami membawa semuanya ke dalam agar mereka tidak salah paham. Bagi suku itu, apa yang kami bawa tampak tidak berguna. Cabai-cabai itu tidak bisa dimakan dan tongkat-tongkat itu tidak akan membunuh dengan satu pukulan. Tetapi itu tidak merusak suasana hatiku. Dengan waktu yang tersisa, saya ingin meningkatkan peralatan saya. Duri-duri itu halus dan lentur, kira-kira sebesar diameter sebatang rokok. Sebagai anak panah, mereka membutuhkan busur yang berat, yang akan memengaruhi jangkauan, tetapi menawarkan daya tembus yang besar.
Karena terbuat dari kayu keras, mereka harus dibakar dan diasah untuk berburu. Saya menugaskan tugas mengasah kepada anak buah saya. Di masa depan, mereka semua akan dilengkapi dengan tombak-tombak ini. Aku masih kekurangan busur. Aku hanya bisa membuat busur panjang. Busur ini besar tapi kuat. Untuk membuatnya, aku membutuhkan kayu cemara yang banyak tersedia di hutan babi hutan. Tapi, yang paling membuatku khawatir adalah lidah buaya yang kutemukan. Serat dari daunnya sangat ideal untuk tali dan menenun pakaian. Tidak seperti linen, tetapi lebih baik daripada kulit hewan dan sangat tahan lama. Getahnya dapat mengobati luka sebagai antiinflamasi dan penenang. Memikirkan hal ini, saya berencana untuk mulai membudidayakan lidah buaya dalam skala besar. Dengan cara ini, suku akan memiliki pakaian dan angka kematian akibat luka akan menurun. Keesokan harinya, saya pergi ke hutan babi hutan. Saya menemukan 2 pohon cemara yang tumbang, kering dan sempurna untuk busur. Saya menghabiskan 1 hari untuk menyiapkan 10 kapak dan 10 pisau. Setelah seharian mengukir, sebuah busur panah sepanjang 5 kaki terbentuk. Saya meluruskan dan memolesnya selama 1 hari lagi. Saya membuat tali busur dari serat nanas. Anak panahnya dibuat dari duri nanas, dan untuk bulunya, saya menggunakan bulu merak. Saya membuat lebih dari 200 anak panah. 2 hari kemudian, saya mengumpulkan suku tersebut. Dari jarak 30 meter, saya menggantung kulit berang-berang dan menunjukkan kepada mereka cara melempar lembing. Pada jarak 30 meter, saya selalu mengenai sasaran, lalu mendemonstrasikan penggunaannya dalam pertempuran jarak dekat. Suku itu sangat gembira. Mereka tidak tahu bahwa pemimpin mereka membuat senjata untuk semua orang kecuali yang termuda. Saya memberikan tombak kepada setiap orang. Tim pemburu menerima 3 tombak, 2 untuk dilempar dan 1 untuk pertempuran. Anak-anak yang beranjak dewasa harus berlatih setiap hari. Selain membersihkan gulma dan bermain, mereka juga harus berlatih. Tombak putih itu sangat mencolok dan suku itu menyukainya. Itu adalah satu-satunya senjata jarak jauh selain batu. Kemudian, saya mendemonstrasikan busur. Dari jarak 100 langkah, saya menembakkan 5 anak panah dan semuanya mengenai kulit berang-berang. Semua orang takjub dan ingin menyentuh busur itu, tetapi saya hanya menunjukkannya kepada mereka. Saya belum akan memberikannya kepada siapapun. Pembuatannya sulit. Setelah memperkenalkan tombak, saya membuat sepatu bot kulit babi hutan. Setelah dilunakkan, menjadi sangat tahan lama. Saya memastikan setiap orang memiliki sepasang. Kecuali sepatu bot saya, sisanya menggunakan sol kulit babi hutan dan bagian atasnya dijahit dengan kulit hewan kecil. Aku membuat sendiri sepatu bot Kevin, setinggi lutut dan dilapisi bulu lembut. Sangat hangat. Bocah itu memamerkannya. Setelah membuatnya, persediaan kulit binatang suku itu habis. Cuaca semakin dingin dan kami sangat membutuhkan lebih banyak. Dengan cukup keramik, pria pincang itu akan membakar batu bata untuk membangun tungku atau dinding yang lebih besar. Tugas anak-anak mencabuti rumput liar hampir selesai. Tanah di luar gua itu bersih, siap untuk dibangun atau ditanami. Aku teringat Inggris pada abad ke-11. Ada pohon yang bisa ditanam, tetapi untuk saat ini aku belum punya bibit. Nanas liar tumbuh di gunung, dipanen setahun sekali. Aku bersiap untuk pergi lebih jauh untuk mencari herbivora besar, rusa, senjata, makanan, dan peralatan. Semuanya sudah siap. Setelah memberi instruksi, aku pergi dengan keranjangku. Tetua itu khawatir. Dia belum pernah melihat siapapun selamat melewati malam di luar. Hewan herbivora hidup di padang rumput, jadi aku harus meninggalkan hutan. Menjelang siang, pepohonan semakin pendek. Senangnya, akhirnya aku meninggalkan hutan. Mulutku kering, jadi aku pergi ke sungai untuk minum. Saat aku menunduk dengan mangkukku, seekor monster besar melompat dari sungai. Mulut penuh taring menerjang untuk menggigitku. Aku berputar, tetapi monster itu tetap menggigit keranjangku. Rahangnya terjebak. Ia tidak bisa melepaskan gigitannya, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia menyeretku ke dalam air, menghempaskanku ke sana kemari. Aku menarik belati dari sepatuku, memotong tali keranjang, dan berhasil berbalik. Dengan satu tangan, aku berpegangan pada tali yang lain, dan dengan tangan lainnya, aku menusukkan belati ke kepalanya. Ia meronta lebih hebat lagi, melemparkanku keluar dari air, lalu membantingku ke bawah, menyeretku melalui air. Aku naik ke atas kepalanya. Aku menusuk matanya. Darah dan cairan otak menyembur keluar, mengeruhkan air. Sedikit demi sedikit, perlawanan monster itu melemah hingga akhirnya kejang hebat. Karena kelelahan, aku berenang ke tepi pantai. Setelah beristirahat, monster itu mati,
mengapung telentang. Keranjangku masih tersangkut di mulutnya. Dengan menggunakan ranting yang kuat melalui matanya, aku menyeretnya keluar dari air. Itu adalah ikan sepanjang 15 kaki. Setelah beristirahat, aku mengambil kapakku dan mulai memukul giginya. Gigi-gigi segitiga itu seukuran telapak tangan anak kecil, berjumlah lebih dari 50.